Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Hasibuan dengan NIM 2242077 dari Ekonomi Islam Angkatan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Peran Investasi Syariah dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan. Oke, baik. Di sini ada pendahuluan, sukuk, konsep pembangunan yang akan dibahas ada pendahuluan suku konsep pembangunan infrastruktur dan suku wakaf ringkit suku dan perbankan syariah. Baik, pertama pendahuluan eh, kita bahas sedikit pentingnya pembangunan infrastruktur berkelanjutan diakui sebagai kunci bagi kemajuan suatu negara. Infrastruktur berkelanjutan jadi salah satu peran bagi negara untuk mewujudkan negara itu menjadi negara maju dan negara berkembang. Salah satunya dengan cara investasi, terutama dalam konteks keberlanjutan memiliki dampak yang krusial. Nah, kemudian di Indonesia menggunakan instrumen keuangan syariah sebagai suku negara untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan mempercepat proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebenarnya banyak sih eh, instrumen yang diambil oleh pemerintah untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Tapi sesuai dengan judul yang saya ambil, di situ adalah peran investasi syariah. Jadi di sini saya akan menyinggung masalah in, yang berkaitan dengan syariah, instrumen-instrumen keuangan yang berkaitan dengan syariah. Baik, selanjutnya investasi syariah, pembangunan infrastruktur berbasis syariah itu bisa dilakukan dengan cara sukuk. Apa sukuk tersebut? Sukuk adalah instrumen pembiayaan yang diterbitkan oleh negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang berbasis syariah. Sukuk merupakan surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset oleh investor melalui penerbitan surat utang dan berbasis syariah. Jadi sukuk itu merupakan surat, berarti sukuk merupakan surat jaminan yang bernilai. Berarti yang ibaratnya surat yang diberikan kepada surat utang diberikan kepada seseorang, tapi surat itu bernilai yang diberikan oleh investor. Investor tuh orang yang menerbitkan surat utang. Tetapi yang berbasis syariah di dalam instrumen keuangan yang tidak berbasis syariah itu namanya obligasi. Suku juga bisa disebut juga dengan obligasi. Perbedaan suku dan obligasi adalah surat utang yang diberikan kepada orang yang memberi hutang. Misalkan suatu negara ingin membuat proyek jalan tol, maka pemerintah akan memberikan surat berupa beberapa lembar surat sebagai bukti jaminan untuk jaminan atau sebuah eh, kepemilikan. Kemudian kepada masyarakat, kemudian masyarakat membeli surat tersebut dan uang yang dari masyarakat akan dipakai untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pembangunan-pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Kemudian eh, konsep dari pembangunan infrastruktur konsep dari pembangunan infrastruktur adalah merupakan suatu konsep yang melibatkan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas dan sarana yang mendasar bagi suatu wilayah atau negara.
Konsep ini mencakup berbagai aspek yang membentuk landasan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan suatu masyarakat. Jadi pembangunan infrastruktur itu bisa berupa perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Tujuannya yaitu membentuk ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada agar lingkungan yang agar agar bisa berkembang di masyarakat. Kemudian tadi kan kita membahas tentang suku. Kemudian ada kebijakan pemerintah tuh dengan cara membuat green suku. Apa itukah yang disebut dengan green suku? Green suku adalah atau istilah suku atau green suku adalah atau istilah lainnya suku hijau merupakan konsep investasi syariah yang diterbitkan oleh diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. Jadi kan sukuk itu merupakan suatu utang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, kemudian masyarakat membeli. Nah, di sini kredit sukuk itu lebih itu kan sukuk tadi bisa kayak jalan tol contoh yang saya sebutkan tadi. Tetapi di sini kredit sukuk lebih ke investasi energi yang bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam. Berarti kredit sukuk tuh lebih terfokus ke pembangunan yang sifatnya alam atau lingkungan seperti eh, penghijauan atau penanaman penanaman hutan dan tropis dan lain sebagainya agar lingkungan kita ini jadi lebih nyaman dan bersih dan ya itu dan cukup. Selanjutnya peluang dan perkembangan gili suku di Indonesia. Indonesia tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Grid Sukuk bertenor 5 tahun dengan nilai penerbitan 1,25 miliar US dollar atau setara dengan 16,75 triliun pada bulan Maret 2015. Studi ini akan jatuh tempo pada tahun 2003 dan menetapkan imbal hasil yield sebesar 3,75%. Peluang sukuk. Nah, itu tadi kan data per tahun menurut Indonesia tuh menjadi tercatat sebagai pionir dalam penerbitan obligasi di negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian Indonesia berpeluang suku di Indonesia berpeluang untuk terus berkembang di masa mendatang didorong oleh sejumlah faktor seperti permintaan untuk pasokan energi yang meningkat, permintaan peningkatan pembiayaan energi, kesadaran investor terhadap sosialisasi, responsible investment, populasi penduduk muslim Indonesia yang besar, karena Indonesia merupakan salah satu mayoritas muslim terbanyak di dunia, maka mereka mungkin memilih dengan mengambil jalur green sukuk itu kan tersebut. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan, kita lihat dari selama COVID kemarin, perbankan syariah itu perbankan yang berbasis syariah malah lebih lebih menonjol, lebih meningkat daripada keuangan-keuangan konvensional yang lainnya. Kemudian mendukung program pembangunan infrastruktur. Selanjutnya ada wakaf linked sukuk. Skema wakaf linked sukuk merupakan skema kombinasi pemanfaatan instrumen sukuk dan dana wakaf. Dalam skema wakaf linked sukuk terdapat beberapa institusi pemerintah yang terlibat dalamnya. Jadi di sini sukuk itu mengombinasikan pemanfaatan antara instrumen sukuk dan dana wakaf. Dana wakaf yang diberikan eh, oleh perorangan itu mungkin dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur negara. Nah, itu dia dalam skema
wakaf linkage suku terhadap beberapa institusi pemerintah terhadap dalamnya. Di eh, pemerintah mengambil kebijakan bagi tanah-tanah yang diwakafkan oleh seseorang. Gitu. Kemudian instrumen selanjutnya ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip ini melibatkan aspek keuangan, etika, dan keadilan. Bank syariah dapat berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan di tengah masyarakat secara merata. Karena perbankan mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi yang banyak melakukan transaksi dengan masyarakat. Nah, eh, selanjutnya perbankan syariah diharapkan bisa membantu eh, sebagai keuangan yang syariah, perbankan syariah sebagai instrumen keuangan syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat eh, membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan, di mana perbankan syariah itu merupakan lembaga yang intermediasi yang banyak bertransaksi dengan masyarakat, di mana masyarakat menampung, bukan, menampung peminjaman atau tabungan haji atau transaksi-transaksi lainnya. Lagi sekarang ini perbankan syariah mulai diminati oleh masyarakat. Diharapkan dengan adanya perbankan syariah itu dapat membantu eh, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Oke, baik. Selanjutnya, oke. Mungkin terakhir itu yaitu perbankan syariah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.